Kau Safi Salih je lah. Kau main bola je pun. Main bola pun setakat Malaysia je. Bukan main World Cup pun. Kau dah tak handsome. Malaysia heboh gitu. Dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Sekarang dia mencontoh kita. Ya, pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, Ya. visi. Siap gantikan Kuwait di FIFA Matchday pada September mendatang, Safi Salih tantang Indonesia lawan Malaysia. Tapi kalau berani mainnya di Kuala Lumpur, Malaysia, bahkan ia juga sampai ngomong seperti ini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu bisa membantu pemerintah untuk menekan satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Diketahui jika keputusan Kuwait menarik diri dari jadwal FIFA Matchday pada September tahun 2025 membuat PSSI bergerak cepat untuk mencari lawan tanding menggantikan Kuwait. Di tengah kegaduhan tersebut, satu nama langsung muncul ke permukaan yaitu Malaysia. Dan seperti yang biasa dari negeri Jilen, selalu ada sosok yang siap memanaskan suasana. Kali ini bukan pelatih atau Federasi Sepak Bola Malaysia, melainkan salah satu pemain senior yang penuh kontroversi yaitu Safi dengan lantang ia menantang Garuda. Tidak sekedar menyatakan kesiapan, ia bahkan melemparkan pesiuar tajam, kalau Indonesia benar-benar berani, datanglah ke Kuala Lumpur. Jangan cari tempat netral Bukit Jalil menunggu kalian. Kita buktikan siapa sebenarnya penguasa Asia Tenggara. Kita sebelumnya di Bukit Jalil juga telah membantai Vietnam dengan skor 4-0. Apa kalian siap dengan tekanan itu? Tegas Safi Salih. Ucapan itu seketika membuat suasana memanas di media sosial Malaysia. Pernyataan dari sang legenda tersebut dieluk-elukan sebagai bukti keberanian dari Malaysia. Sementara itu di Indonesia komentar tersebut dianggap tidak lebih dari ocehan mencoba mengganggu mental dari skuad asuhan Patrick Kluivert. Bagi publik Indonesia tantangan itu jelas menggelitik, pasalnya rivalitas dengan Malaysia bukan sekedar tentang bola, ia adalah pertarungan gengsi, harga diri, bahkan identitas bangsa. Setiap kali kedua tim bertemu, atmosfer selalu berbeda, ada energi yang sulit untuk dijelaskan. Ada semangat yang melebihi sekedar 90 menit pertandingan. Bisa dibilang El Clasico-nya Asia Tenggara, sejarah panjang mendukung hal itu. Ingatan publik masih segar ketika Indonesia menghancurkan Malaysia dengan skor 5-1 pada ajang AFF 2010 di Gelora Bung Karno. Malam yang membesarkan nama Bambang Pamungkas dan Firman Utina. Tapi tak lama berselang, luka perih juga datang ketika Garuda harus tumbang dengan skor 0-3 di leg pertama final yang berlangsung di Bukit Jalil. Rivalitas ini seperti ayunan pendulum, kadang Indonesia berada di atas, kadang Malaysia mencuri kemenangan. Kini kedua timnas tersebut sama-sama mempunyai banyak pemain naturalisasi. Apakah jika Indonesia dan Malaysia benar-benar bertemu pada September ini di Bukit Jalil, siapa yang bisa menang? Itulah mengapa tantangan Safi Salih menjadi bahan bakar tambahan. Bukit Jalil, stadion yang megah berkapasitas 80.000 penonton tersebut memang selalu disebut sebagai neraka bagi tim tamu yang datang. Supporter Harimau Malaya yang fanatik mampu menciptakan tekanan luar biasa, namun justru di sanalah ujian sesungguhnya menanti Garuda. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang sudah membawa banyak perubahan diyakini tidak akan gentar menghadapi atmosfer tersebut dengan skuad yang semakin matang dan banyaknya pemain naturalisasi baru berkualitas. Seperti Tom Hai Romeni dan Milatan Jonathan serta Mario Zistra memiliki senjata yang ampuh untuk lini depan. Lebih dari sekedar teknik, Garuda kini punya mental baja yang tidak goyah. Tentu Safi Salih berharap Indonesia ciut nyali jika main di Bukit Jalil. Ia ingin laga ini hanya terjadi jika Garuda rela datang ke Kuala Lumpur. Tetapi publik Indonesia tahu ketakutan bukan lagi bagian dari identitas tim ini, dari menghadapi raksasa Asia seperti Jepang dan juga Arab Saudi. Skuad timnas Indonesia sudah membuktikan diri di kualifikasi Piala Dunia sampai masuk ke putaran round keempat.
Komentar Safi Sali justru dianggap sebagai tanda kegelisahan dari Malaysia dalam beberapa tahun terakhir kerap berada di bawah bayang-bayang perkembangan Indonesia. Apalagi saat ini ranking FIFA Malaysia sudah resmi disalip oleh Indonesia di ranking resmi FIFA. Namun supporter Indonesia tak tinggal diam di media sosial, ia langsung dipenuhi dengan balasan pedas. Ada yang mengingatkan Malaysia soal kekalahan memalukan di Piala Asia. Ada pula yang menyindir mereka sebagai jago kandang yang gemar mencari sensasi lewat pernyataan yang bukan prestasi. Dan bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton video ini. Kami admin yang bertugas mengucapkan undur diri dan terima kasih.